Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pengalaman mistis dan misteri. Saya Arya Setiawan yang akan mendampingimu menelusuri kisah-kisah yang tak terjelaskan akal sehat, yang tersimpan rapat di balik kegelapan malam dan sudut-sudut tersembunyi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding, berjudul Hantu Pocong Preman. Kisah ini mengajarkan bahwa perbuatan buruk tidak akan pernah lepas dari balasan, bahkan setelah nyawa terpisah dari raga. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi sawah lebar dan hutan bambu lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia dikenal bukan sebagai warga yang baik, melainkan seorang preman yang ditakuti seluruh penduduk kampung. Sejak remaja, Jaka sudah terbiasa berkelahi, memeras uang pedagang, dan menguasai jalur masuk kampung seenaknya. Tidak ada yang berani menegur, karena ia selalu bergerombol dengan teman-temannya dan memiliki sifat yang sangat bengis. Setiap hari, Jaka dan kelompoknya akan berkeliling kampung sambil memegang golok atau kayu besar. Jika ada warga yang terlambat memberikan uang keamanan, rumahnya akan dilempari batu, tanamannya dirusak, atau ternaknya dibawa pergi. Bahkan, anak-anak kecil pun akan menangis ketakutan hanya mendengar langkah kakinya. Para tetua kampung sudah berkali-kali melaporkannya ke kepala desa. Namun, laporan itu selalu berakhir sia-sia karena Jaka memiliki koneksi yang kuat di luar kampung. Suatu sore yang gerah, suasana kampung terasa lebih panas dari biasanya. Awan hitam mulai menutupi langit, seolah pertanda akan datangnya musibah. Hari itu, Jaka berulah lebih parah dari biasanya. Ia mabuk berat dan memasuki rumah seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung kampung. Ia meminta uang dengan nada mengancam, dan ketika janda itu tidak mampu memberikannya, Jaka menghancurkan perabot rumah serta memukul janda itu hingga tergeletak lemah. Teriakan kesakitan janda itu terdengar hingga ke tengah kampung. Mendengar teriakan itu, emosi warga yang sudah tertahan bertahun-tahun akhirnya meledak. Puluhan pria kampung mengambil golok, sabit, tongkat, dan apa saja yang bisa dijadikan senjata. Dengan hati yang dipenuhi amarah dan rasa tidak percaya lagi pada hukum, mereka bergerak menuju rumah janda itu. Ketika Jaka keluar dari rumah dengan langkah sempoyongan dan wajah penuh keangkuhan, ia terkejut melihat puluhan warga sudah mengepungnya. Awalnya ia tertawa mengejek, mengancam akan membalas mereka nanti. Namun kali ini warga tidak lagi gentar. "Kau sudah terlalu banyak merugikan kami, Jaka. Hari ini akhirmu tiba," teriak seorang pemuda yang ayahnya pernah dipukuli Jaka. Pertengkaran berubah menjadi kekacauan. Jaka melawan sekuat tenaga, namun jumlahnya terlalu banyak. Ia dikeroyok dari segala arah. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, hingga ia jatuh tersungkur di tanah basah. Darah mengalir membasahi rumput dan tanah. Ia berusaha memohon ampun di detik terakhir, namun rasa sakit dan dendam warga sudah melampaui batas. Hingga akhirnya, Jaka terbaring tak bergerak, nyawanya melayang di tempat itu. Karena takut akan konsekuensi hukum, warga sepakat untuk menguburkannya secara diam-diam di tepi hutan bambu, jauh dari makam umum. Mereka membungkus tubuhnya dengan kain kafan secara tergesa-gesa. Bahkan simpul ikatan di kepala dan kakinya tidak diikat dengan benar dan rapi, seolah-olah ingin membuangnya secepat mungkin tanpa rasa hormat sedikitpun. Tanpa doa yang layak dan tanpa pengawasan pejabat agama, ia dikubur dalam lubang yang dangkal, lalu ditimbun tanah dan ditutupi ranting kering agar tidak terlihat. Warga berpikir masalah selesai. Mereka merasa lega karena kampung sudah bebas dari ancaman. Namun mereka lupa satu hal, dendam yang dibawa saat kematian adalah energi paling kuat yang bisa mengikat jiwa seseorang untuk tidak tenang. 3 hari setelah penguburan, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama, seorang petani yang pulang larut dari sawah melihat sesosok bayangan tinggi berdiri tegak di tepi hutan bambu. Tubuhnya terbungkus kain putih yang lusuh.
terlihat basah dan kotor terkena tanah. Ketika petani itu menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas, sosok itu tiba-tiba melompat dengan kecepatan luar biasa mendekatinya. Petani itu berteriak lari hingga pingsan di depan rumahnya, dan hanya bisa bercerita dengan terbata-bata bahwa sosok itu memiliki wajah pucat, mata melotot merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Malam berikutnya, teror meluas. Suara ketukan keras terdengar di pintu dan jendela rumah-rumah warga pada pukul 3 dini hari. Jika ada yang berani mengintip, mereka akan melihat sosok pocong itu berdiri di depan rumah. Badannya melayang sedikit di atas tanah. Kain kafannya berkibar tertiup angin, meski tidak ada angin yang berhembus. Yang paling mengerikan adalah simpul di kepalanya terlihat longgar, hampir terlepas, seolah jiwanya sedang berusaha keluar sepenuhnya untuk membalas sakit hatinya. Suasana kampung berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Lampu-lampu minyak dinyalakan sepanjang malam. Namun cahayanya justru membuat bayangan sosok itu terlihat lebih jelas dan menakutkan di dinding rumah. Semakin hari, teror semakin ganas. Pocong itu tidak hanya menampakkan diri, tetapi mulai mengganggu kehidupan warga secara fisik. Pagi hari, warga menemukan tanaman padi mereka yang sudah menguning siap panen terinjak-injak dan rusak parah, seolah diinjak oleh seseorang yang melompat-lompat dengan amarah. Di samping sawah, terlihat bekas kain putih yang tertinggal. Malam hari, suara erangan panjang dan keras terdengar dari arah hutan bambu, bergema hingga ke seluruh penjuru kampung. Suara itu berkata dengan nada parau dan penuh kebencian, "Kalian yang membunuhku, kalian yang menguburkanku sembarangan. Simpulku longgar, aku tidak bisa tenang. Datanglah padaku, bayar dendamku." Warga yang terlibat langsung dalam peristiwa keroyokan itu mulai menderita penyakit aneh tanpa sebab. Badan mereka terasa dingin membeku di tengah malam. Mimpi buruk terus menghantui dan seringkali terbangun dengan luka memar di tubuhnya seolah dipukul benda tumpul. Suatu malam yang hujan lebat dan petir menyambar, pocong itu muncul di tengah lapangan kampung. Ia berdiri tegak, lalu melompat dari satu rumah ke rumah lain dengan suara gemeretak keras. Ia menggedor atap rumah, membuat genting berjatuhan. Di rumah ketua kelompok yang paling memimpin keroyokan itu, pocong itu menempel pada jendela kaca. Wajahnya yang bengkak, berdarah, dan matanya melotot menatap lurus ke dalam rumah. Suaranya menggelegar, "Aku mati kesakitan, dikhianati, dan dikubur seperti sampah. Kalian tidak memberiku kesempatan untuk meminta ampun. Sekarang giliran kalian merasakan ketakutan yang abadi." Keluarga di dalam rumah itu hanya bisa berdoa sambil menangis ketakutan, tidak berani bergerak sedikit pun. Bau tanah basah dan bau anyir darah tercium sangat kuat. Karena teror semakin tak tertahankan, warga memanggil beberapa orang pintar dan ahli agama dari luar kampung. Namun, setiap kali mereka datang, justru mereka yang mengalami hal mengerikan. Salah satu dukun yang mencoba mengusirnya malah terlempar jauh dan jatuh pingsan. Kemudian mengigau mengatakan bahwa kekuatan dendam pocong itu terlalu besar karena ia mati dalam keadaan marah, dibunuh orang banyak, dan penguburannya melanggar aturan agama. Orang pintar itu sempat berkata sebelum pergi, "Jiwa ini terikat pada sakit hati dan simpul kafan yang tidak sempurna. Selama simpul itu tidak diikat kembali dengan benar dan maaf tidak diminta secara tulus, ia akan terus datang. Ia bukan sekedar hantu biasa, ia adalah dendam yang berwujud." Namun, rasa takut dan bersalah membuat warga enggan mengaku secara terbuka. Mereka masih berusaha menyembunyikan kejahatan mereka. Akibatnya, teror semakin menjadi-jadi. Pocong itu mulai masuk ke dalam rumah melalui celah-celah kecil, menampakkan diri di samping tempat tidur, membisikkan ancaman di telinga warga yang sedang terlelap, hingga membuat banyak orang menjadi gila karena ketakutan yang terus-menerus. Suatu malam, terlihat jelas sosok itu melompat menuju jalan utama kampung, menghalangi jalan siapapun yang berusaha kabur. Kain kafannya sudah banyak robek, memperlihatkan bagian tubuh yang membusuk dan penuh luka bekas pukulan. Matanya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan setiap kali ia membuka mulutnya, keluar asap hitam yang menyengat. Berbulan-bulan berlalu, kampung yang tadinya ramai kini menjadi sunyi senyap. Banyak warga yang memilih pindah ke tempat lain karena tidak tahan dengan teror malam demi malam. Hanya sedikit yang tersisa hidup dalam ketakutan abadi. Pada malam hari yang paling gelap, tanpa cahaya bulan sedikit pun, pocong itu berdiri di atas gundukan tanah tempat ia dikubur.
Ia melambaikan tangannya yang terbungkus kain, seolah mengundang siapa saja yang berani mendekat. Suaranya bergema terakhir kali, terdengar oleh seluruh warga yang masih bertahan. Aku adalah cerminan dari kejahatan dan balas dendam. Kalian membunuhku karena kejahatanku, tapi kalian juga melakukan kejahatan dengan membunuh dan menguburkanku tanpa hak. Simpul ini tetap longgar, dendam ini tetap membara. Aku akan terus menjelajahi kampung ini selamanya, mengingatkan kalian bahwa darah yang tumpah tanpa keadilan akan selalu memanggil kembali untuk menuntut haknya. Sejak saat itu, hingga bertahun-tahun kemudian, warga yang tinggal di sana atau orang yang lewat di malam hari sering melihat sesosok pocong tinggi melompat-lompat di antara sawah dan hutan bambu. Kadang ia hanya berdiri diam menatap, kadang ia mengeluarkan suara erangan yang menyayat hati. Ia tidak pernah benar-benar pergi, karena ia adalah bukti bahwa dendam yang tidak terselesaikan dan penguburan yang tidak sempurna bisa melahirkan teror yang tak berujung, menghantui setiap sudut kampung selamanya. Dan konon, hingga sekarang, jika kamu melewati kampung itu saat malam hari dan mendengar suara langkah melompat serta bau tanah basah yang menusuk hidung, itu tandanya pocong preman sedang berjalan mencari siapa saja yang berani melanggar kedamaiannya.